Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsia, Prodi Teknologi Pendidikan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan teknologi pendidikan di negara maju dan berkembang. Perkembangan awal teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan sebagai suatu disiplin keilmuan pada awalnya berkembang sebagai bidang kajian di Amerika Serikat. Meskipun demikian, menurut beberapa penulis, Amerika Serikat diakui bahwa para pendahulu atau nenek moyang teknologi pendidikan kebanyakan berasal dari luar Amerika Serikat. Gerakan untuk mengembangkan teknologi pendidikan sebagai bidang kajian di Amerika Serikat dimotori oleh James Devine 1915 sampai 1969, seorang guru besar tetap dalam bidang pendidikan di University of Southern California, dan Quinn dianggap sebagai bapak teknologi pendidikan. Perkembangan awal teknologi pendidikan di Indonesia. Perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia boleh dikatakan mengikuti perkembangan yang ada di Amerika Serikat, seperti halnya yang terjadi di AS. Perkembangan tersebut dapat dikatakan dimulai dengan digunakannya media atau alat peraga untuk menunjang kegiatan pengajaran. Bedanya adalah kalau di Amerika dengan demokrasi liberalnya memungkinkan tumbuhnya pemikiran dan tindakan oleh masyarakat, maka di Indonesia dengan demokrasi terpimpinnya mengharuskan restu pemerintah untuk mengembangkan pemikiran dan kegiatan. Pada kebijakan berskala nasional sebenarnya sudah ditetapkan dalam Revelita. Dalam rumusan program pembangunan pendidikan ditetapkan untuk digunakan media massa, radio dan televisi untuk peningkatan mutu sekolah dasar RI 1970 dibanding 361. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pendidikan. Masalah-masalah yang paling mendasar yang memengaruhi masalah pendidikan adalah masalah lulusan satuan pendidikan sekolah, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Menurut sejumlah pakar, pendidikan cenderung tidak mempunyai nilai tambah sehingga muncul kesan bahwa orientasi satuan pendidikan adalah kegiatan yang bersifat rutin saja, tidak punya arah yang jelas. Faktor lainnya adalah kemampuan dan keterampilan mereka masih kabur dalam merespons pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal ini karena perolehan pendidikan dan pelajaran di sekolah belum mampu menjamin pemenuhan kebutuhan hidupnya bila dilihat dari sudut ekonomi. Lebih spesifik, Hasbullah 2007 dalam konteks ekonomi pendidikan mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi masalah pendidikan adalah masalah kurikulum, masalah sumber daya manusia, masalah dana, sarana dan prasarana, organisasi kelembagaan, masalah perundang-undangan, masalah pembinaan dan koordinasi. Dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang memengaruhi masalah pendidikan sangat kompleks, terutama yang berkaitan dengan pengambilan dan kebijakan pendidikan, antara lain tidak adanya batasan yang tegas apakah urusan pendidikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota masih bagian dari manajemen pendidikan atau manajemen pendidikan itu hanya pada satuan pendidikan sekolah saja. Selanjutnya, landasan perkembangan teknologi pendidikan. 1. Usaha khusus yang terarah dan terencana, bukan sekedar menambah apa yang kurang, menambal apa yang berlubang, dan menjahit apa yang sobek. Menurut Benetti, bukan hanya doing more of the same ataupun doing it better of the same, melainkan doing it differently untuk menjamin hasil yang diharapkan. 1991, pendekatan yang berbeda itu adalah pendekatan yang memenuhi 3 persyaratan,
yaitu 2. Pendekatan isomeritik, yaitu menggabungkan berbagai kajian bidang keilmuan, psikologi, komunikasi, ekonomi, manajemen, rekayasa, teknik ke dalam suatu kebulatan tersendiri. 3. Pendekatan sistematik, yaitu dengan cara berurutan dan terarah dalam usaha memecahkan persoalan. Pendekatan sinergetik, yaitu menjamin adanya nilai tambah dari keseluruhan kegiatan dibandingkan dengan bila kegiatan itu dijalankan sendiri-sendiri. 4. Sistematik, yaitu kajian secara menyeluruh. Keseluruhan hal inilah yang merupakan landasan pembenaran atau landasan falsafah teknologi pendidikan sebagai suatu cabang pengetahuan. Namun setelah adanya pembenaran secara falsafah, perlu pula dilengkapi dengan pembenaran, yaitu yang dihasilkan oleh sejumlah kegiatan pengembangan, penelitian, dan penilaian guna menghasilkan teori model, sistem, bukti ilmiah, program aksi, dan kebijakan. Dalam tulisan ini terlalu singkat untuk dapat diungkapkan hasil-hasil kegiatan ilmiah tersebut. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang perkembangan teknologi pendidikan di negara maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.